2021. Kita kembali lagi beribadah sekolah minggu secara online, siapkan hatinya dan semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Percaya.
penuh sukacita untuk mengajari serta memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan, supaya kami dalam perlindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan berpujian waktu Tuhan.
Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Alkitabnya sudah disiapkan di depannya ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat-Mu dan lindungan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman yang akan kami baca dan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan juga tetap menyertai mereka, memberikan semangat, kekuatan, serta kepintaran, serta pemahaman, serta pengertian yang tinggi daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Hingga akhirnya ibadah kami ini kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginyalah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan tanah bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada keluarga bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya adik-adik, nah firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan tentang kisah seorang tokoh yang dari masa pahitnya dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Siapa itu adik-adik namanya? Ya, namanya adalah Yusuf. Yusuf adalah anak ke-12 dari siapa orang tuanya ya? Yakub ya. Nama ayahnya Yakub. Nah, Yusuf mendapatkan kepahitan di masa hidupnya sewaktu abang-abangnya telah memasukkan dia ke dalam sumur, dan setelah itu adik-adik dia dijual kepada saudagar Mesir, dan dia dijual kepada Mesir untuk sebagai budak, dan akhirnya dia dijual kepada
Potifar. Ya adik-adik ya, yang jadinya mau jadi budak ya adik-adik. Nah, adik-adik, dari masa pahitnya itu, Yusuf tidak merasa memberontak. Dia tidak merontak, tetapi dia menerima, ya adik-adik ya. Dia menerima penderitaan yang dia alaminya. Dia cukup sabar ya adik-adik ya. Tahu adik-adik, setelah dia di rumah si Potifar, dia juga mendapatkan godaan. Dia mendapatkan fitnah ya adik-adik. Dia mendapatkan difitnah ya adik-adik oleh istri Potifar. Sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, setelah dimasukkan ke dalam penjara adik-adik, dia juga tidak memberontak. Dia menerima dengan sabar dalam penderitaannya itu. Ternyata adik-adik, Tuhan melihat kehidupannya. Tuhan melihat sifatnya yang begitu sabar ya adik-adik. Kenapa si Yusuf tadi sabar? Karena dia tahu adik-adik, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolongnya di dalam kesulitannya. Tuhan tetap akan menolong Yusuf dalam kesulitannya. Yusuf adik-adik adalah seorang yang jujur, seorang yang taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Dengan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dari Raja Firaun. Siapa itu Raja Firaun adik-adik? Itu adalah raja bangsa Mesir, bangsa yang besar ya Tuhan, ya adik-adik ya. Nah adik-adik, coba adik-adik bayangkan seorang yang telah masuk penjara, seorang narapidana bisa menjadi pemimpin, bisa jadi penentu di dalam negara itu. Karena apa itu adik-adik? Ya, karena sifatnya yang bisa dipercaya. Apa adik-adik sifatnya yang bisa dipercaya? Ya, terpengaruhlah itu karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia bisa dipercaya orang adik-adik. Dia diberkati Tuhan adik-adik. Dia dapat mengartikan mimpi. Saat dia di penjara, dia dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Dia juga menjadi orang yang disenangi orang, yang menjadi disenangi orang adik-adik. Kenapa? Dia bisa membuat orang nyaman di sekitarnya. Begitu juga dengan raja ya adik-adik ya, Raja Firaun. Raja Firaun merasa nyaman. Dia mendapatkan Yusuf dapat mengartikan mimpinya. Ya. Dari mana pengetahuan Yusuf itu adik-adik? Karena dari mana? Dari Tuhan ya adik-adik ya. Pengetahuan Yusuf mengartikan mimpi Firaun yaitu dari Tuhan. Apa tadi salah satunya sifat si Yusuf adik-adik? Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan sehingga dia bisa dipercaya orang. Ya adik-adik, itulah hebat kali adik-adik ya. Yusuf bertemu dengan Raja Firaun umurnya sekitar 30 tahun. Kalau umur 30 tahun itu menjadi penguasa, menjadi penentu di negara Mesir itu masih terlalu muda ya adik-adik ya. Jadi Yusuf masih muda sudah menjadi penentu di negara Mesir. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik bisa dapat mempercayai teman
adik-adik misalnya temanmu menitipkan barang-barangnya atau menitipkan tasnya kepada kamu adik-adik, kenapa dia bisa menitipkannya? Tentu dia pasti percaya adik-adik kepadamu ya. Kenapa? Dia tahu betul bagaimana sifat kamu adik-adik, makanya temanmu menitipkan barangnya kepada kamu. Nah, begitulah juga Raja Firaun. Dia percaya kepada Yusuf. Ia memberikan tugas, memberikan kepercayaan, menyerahkan untuk adik, mengelola Mesir, mengelola dana Mesir, mengelola masalah makanan di Mesir, terutama seperti gandum ya adik-adik ya. Iya. Jadi Yusuf dapat mengambil kebijaksanaan dengan bijak adik-adik. Di waktu masa kelaparan, dia tidak kelaparan. Kenapa adik-adik? Karena di masa berkelimpahan, tadi 7 tahun masa kelimpahan, setelah itu 7 tahun masa kelaparan ya adik-adik ya. Itu tadi mimpi dari Raja Firaun yang diartikan oleh Yusuf ya adik-adik ya. Di masa berkelimpahan, Yusuf bijak untuk mengumpulkan gandum adik-adik. Dia mengumpulkan ke dalam lumbung-lumbung, jadi penuh ya adik-adik ya, lumbung setiap kota yang hasil panennya dikumpulkannya di setiap kota itu gitu. Jadi dan tiba saatnya kelaparan, dia mempunyai persediaan adik-adik, dia mempunyai stok. Sampai-sampai ya adik-adik ya, dari negara lain juga datang untuk ke negara Mesir untuk meminta makanan ya adik-adik ya. Kalau kita lihat dari cerita Alkitab ini, sampai-sampai abangnya pun datang dari negara lain, datang ke Mesir untuk memohon, meminta bantuan ya adik-adik. Tetapi Yusuf tidak membalaskan kesalahan, kejahatan abangnya itu ya adik-adik ya. Itulah karena baiknya Yusuf tadi. Dia bersifat jujur, dia sabar dalam penderitaannya, sehingga Tuhan Yesus memberkati dia. Tuhan memberikan kehidupan yang bahagia, yang tadinya dia pahit, kehidupan pahit, dan akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang bahagia ya adik-adik. Itulah Yusuf ya, kisah Yusuf tadi adik. Nah, setelah kita mendengar cerita tentang Yusuf ini adik-adik, apa yang bisa menjadi contoh bagi kita? Yang bisa menjadi contoh bagi kita adik-adik, kita menjadi orang yang bisa dipercaya karena kita percaya penuh, sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan, Tuhan selalu memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkati sehingga berhasil ya adik-adik, dan orang menjadi percaya kepada kita. Tuhan sebagai penolong bagi kita kalau kita percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini adik-adik, bagaimana adik-adik bisa dipercayai oleh orang? Coba, apa yang bisa adik-adik perbuat? Ya, harus bersikap jujur, patuh, terlebih-lebih percaya kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjadi penolong, bisa menyertai adik, menyertai di dalam kehidupannya, menjadi penolong bagi adik-adik. Itulah Tuhan Yesus. Ya adik-adik. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan ya adik-adik ya. Tutup Alkitabnya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu karena Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan Yesus, kuatkan kami, sertai kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan sepenuh hati kami,
sehingga kami juga bisa dipercaya oleh orang. Biarlah Tuhan dengan melalui Yusuf, Tuhan memperkenalkan siapa sebenarnya Tuhannya Yusuf yang dapat dipercaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya melalui firman Tuhan ini, nama Tuhan semakin termasyhur, nama Tuhan semakin kami muliakan, kami semakin percaya kepadamu Tuhan, di dalam kegiatan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat kami sekitar. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Gria Martubung, supaya selalu percaya kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, dan ampunilah kami buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dengan lagu Terima Kasih Tuhan.
belum berakhir Tuhan, kiranya Tuhan Kau pulihkan Tuhan agar kami bisa selalu beraktivitas dengan bertemu dengan teman-teman kami di sekolah dan juga di sekolah ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berikan juga kami selalu kepintaran Tuhan, kesehatan Tuhan, agar kami anak sekolah minggu dapat selalu menyenangkan kedua orang tua dan kedua orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan, yang Kau berikan selalu mereka kesehatan Tuhan, umur yang panjang Tuhan, dan juga berkat yang melimpah yang daripada Tuhan, agar kami dan kedua orang tua kami dapat menikmati berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, apabila mereka sakit Tuhan, Kau berikan selalu mereka kesehatan Tuhan, apabila mereka mengalami kesulitan belajar, Kau berikan mereka bantuan untuk mendapatkan kecerdasan Tuhan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi juga Tuhan, kami akan merayakan Natal Tuhan, kiranya Kau berikan selalu kami kesehatan Tuhan, agar kami bisa merayakan Natal ini Tuhan dengan baik Tuhan, dan dengan sukacita doa walaupun kami merayakannya masih dalam keadaan COVID Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sangat banyak dosa Tuhan, kiranya Kau hapuskan dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan permohonan kami dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam Tuhanmu. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,